Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbahagia, salam sejahtera buat kawan-kawan sekalian. Berjumpa kembali kita pada acara Sebaiknya Anda Tahu. Pada kali ini seperti biasa kami akan sedikit memberikan tip-tip sederhana yang mungkin bisa bermanfaat untuk kawan-kawan sekalian ya. Nah, pada kali ini saya ingin memberikan tip atau memberikan cara sederhana bagaimana kita memberikan batas tanah. Misalnya kita punya tanah lahan, kemudian kita takut batas-batas kita itu tergeser atau dicabut sama seseorang, kemudian kita lupa di mana batas tanah kita, misalnya utara, selatan, atau barat atau timur ya, atau berapa meter atau berapa perkan ukurannya, kan bisa saja itu nanti hilang. Misalnya kita pasang patok, misalnya pasang kayu, misalnya kita kayu ya kan. Nah, ini kita pasang di tanah kita, misalnya dari sini ukurannya ke ujung sana 100 meter ya. Tapi apakah ini menjamin selama 5 tahun atau 10 tahun akan bisa bertahan, atau mungkin hanya setengah tahun ini bisa dicabut seseorang, hilang tanda batas tanah kita. Atau misalnya kita menggunakan cor semen misalnya, bisa saja itu nanti dibongkar seseorang atau dirusak seseorang, maka itu akan hilang tanda batas tanah kita itu. Nah, ini sebenarnya cara-cara lama yang digunakan oleh orang-orang tua kita dulu, dan juga mungkin juga beberapa teman juga sudah mengetahuinya. Namun alangkah baiknya saya sedikit mengulang kembali, siapa tahu bermanfaat ya. Nah, jadi yang kita gunakan adalah, pertama kita harus punya botol ya, entah dari ini dari kaca atau yang dari plastik ya. Nah, setelah kita punya botol, kemudian kita tulis sebuah kalimat atau beberapa kalimat yang menerangkan atau menjelaskan tentang tanah kita tersebut. Misalnya begini nih, saya bacakan: tanah milik Budi 20 kali 20 batas utara, misalnya begini ya kan. Nah, ini ya, kita gulung, kita masukkan di dalam botol ini, masukkan dalam botol ya kan. Kemudian kita tutup, atau ya kalau ada gabus ya kan, bagus juga kasih tutup gabus supaya jangan masuk air dan segala macam. Nah, setelah itu untuk lebih aman, botol ini kita kasih kresek atau tas plastik ini ya, kita masukkan di dalam sini. Nah, begini ya. Di dalam botol ini kan sudah ada tulisan tanah kita atau ukurannya berapa, berbatasan dengan siapa. Nah, sekarang caranya adalah, sebelum kita memasang patok ini tadi, sebelum kita memasang ini, misalnya begini. Nah, ini sebelum kita pasang ini ya, di patokan kita ini, terlebih dahulu kita tanam ke dalam tanah perbatasan kita tadi sekitar 1 meter atau
30 cm boleh, atau mungkin 40 cm boleh. Kita masukkan ke dalam tanah ya. Nah, setelah ini misalnya masuk dalam tanah, kita anggap ini ya, ini kertas ini kita anggap tanah tertutup kan. Nah, baru patok ini nanti kita pasang atau kita tancapkan ke dalam tanah sekitar, terserah, misalnya 1 meter atau 1,5 meter, terserah. Nah, lalu apa gunanya botol ini tadi? Seandainya suatu saat ya patok ini tadi hilang atau dicabut seseorang, atau misalnya termakan waktu, aus, atau rapuh, tentu kita sulit untuk mencari di mana batas tanah kita tadi, ya kan? Nah, namun andai ada ini di dalam tanah tadi yang kita tanam, kita tinggal memperkirakan di mana, lalu kita cari, kita gali. Nah, apabila kita menemukan botol ini di dalam tanah tersebut ya, dengan tulisan masih ada dalam sini, asal dia tidak masuk air, dan juga kita tahu bahwa botol yang kita tanam adalah kita sendiri, jadi kita mengenal. Nah, maka batas tanah kita tersebut adalah di mana ditemukannya botol ini ya. Mudah bukan? Nah, ini kita buat misalnya tulisan ini, kita buat misalnya 4 tulisan, misalnya selatan, utara, apalagi timur, barat, atau di mana kita pasang patok itu kita isi di bawahnya dengan botol yang sudah berisi daripada tulisan tadi, tulisan yang berbunyi informasi tentang tanah kita, berapa luasnya, berbatas dengan siapa, terserah kita mau tulis apa untuk menjelaskan bahwa ini adalah patok tanah kita atau batas tanah kita. Mudah bukan? Jadi walaupun patok Anda nanti atau patoknya perbatasan teman-teman udah dibuang sama orang, dipotong, hilang, teman-teman tidak akan kehilangan jejak, insya Allah. Nah, itu saja mungkin teman-teman yang berbahagia pada hari ini. Semoga tips sederhana ini ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.